Kami tahu ketika kami ada di tempat ini, kami tahu bahwa setiap pribadi kami haus akan kebenaran firman-Mu. Merindukan lawatan dan pertolongan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, di masa-masa sekarang ini Tuhan, kadangkala kami hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kekhawatiran dengan situasi dan kondisi dunia yang saat sekarang sangat menakutkan bagi setiap umat manusia. Tapi kami bersyukur kepadamu, kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa berkumpul bersama-sama, mencari kehadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Engkau berkati kami sekalian yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga setiap kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Setiap telinga akan mendengar, mata akan melihat, setiap hati akan menerima perkataan firman Tuhan pada hari ini. Sehingga kami akan dikuatkan, kami akan semakin diteguhkan dalam kami mengiring Tuhan dalam situasi dan kondisi yang saat sekarang ini sedang terjadi. Berdoa untuk hamba-Mu akan berbicara dari pihak Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat berkat bagi tangan Tuhan pada hari ini. Sehingga di dalamnya Tuhan, kemuliaan Tuhan nampak dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk firman Tuhan ini. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat ingin mengganggu suasana tenang dalam pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa dengan satu hati, satu iman kami tinggi dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau ikat keluar dari tempat ini. Biarlah suasana surgawi akan menyertai kami, menguasai setiap sudut tempat ruangan ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami akan merasakan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Baiklah, yang pertama-tama tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, menjelang siang, dan selamat berhari Minggu kepada kita semua. Dan tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang Badan Pengurus Jemaat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, secara khususnya dalam kita menghadapi situasi dan kondisi yang saat sekarang sedang terjadi, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yang menakutkan banyak orang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita, merupakan suatu hal, suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya yang patut kita syukuri di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini saya akan mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Satu ayat saja akan kita pelajari pada hari ini. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kalau sudah menemukan firman Tuhan ini, saya akan membaca untuk kita. Di bawah judul orang yang lemah dan yang kuat. Ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya ulangi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini melalui nas yang sudah saya baca, saya mengajak kita belajar dengan satu tema, yaitu Allah sumber pengharapan bagi setiap orang percaya. Allah sumber pengharapan bagi setiap orang percaya. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, saya pikir setiap kita yang ada di muka bumi ini, setiap manusia, kita memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun di dalam dunia ini yang tidak memiliki pengharapan. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kita berharap dengan anak-anak kita, suatu hari nanti anak-anak kita ini akan menjadi orang yang luar biasa, yang bisa berguna. Itu yang kita harapkan. Lalu di sisi keluarga, kalau kita melihat bahwa dari sisi rumah tangga, kita mengharapkan kita memiliki rumah tangga yang harmonis, sehingga satu dengan yang lain kita saling mengimbang, kita saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain, kita memberikan nasihat satu dengan yang lain, kita saling bertukar paham dengan satu yang lain dalam keluarga itu. Dan apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan supaya di dalam keluarga kita itu berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, keluarga yang saling menghargai satu dengan yang lain. Pasangan suami istri saling menghargai satu dengan yang lain. Menghargai anak-anak kita. Jangan kita anggap sepele anak-anak kita, walaupun mereka masih kecil, patut kita hargai. Jadi itu yang kita harapkan dalam hidup kita, supaya keluarga kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita melihat dari sisi pekerjaan, karir, kita mengharapkan pekerjaan kita semakin hari itu semakin melonjak, semakin tinggi. Itu yang kita harapkan. Tidak mungkin kita tak kala kita mencari sebuah pekerjaan, dalam sebuah pekerjaan kita mengharapkan bahwa pekerjaan itu akan semakin hari semakin menurun. Tidak. Tetapi yang kita harapkan bahwa pekerjaan itu bisa semakin baik, posisi kita semakin baik. Dari mungkin kita sebagai pekerja biasa dalam Bapak Ibu yang sebagai tenaga guru, mungkin sebagai tenaga honor, lalu kita mengharapkan kita sebagai nantinya kita menjadi seorang pegawai negeri. Lalu kita mengharapkan nanti kita juga memiliki jenjang yang lebih tinggi, bahkan mungkin sebagai kepala sekolah. Dan itu yang kita harapkan. Dalam perusahaan mungkin yang tadinya kita hanya guru biasa, lalu kita diangkat menjadi mandor, menjadi asisten dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Tetapi pada dasarnya, segala sesuatu yang kita harapkan kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan kenyataan, dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kadang-kala segala sesuatu yang mungkin kita harapkan bisa lebih baik, anak-anak kita yang kita harapkan lebih baik, nantinya mereka akan menjadi orang yang tidak karuan. Lalu keluarga kita mungkin yang tadinya kita harapkan keluarga kita menjadi bahagia, ada persoalan-persoalan masalah yang akan timbul, yang kadang membuat kita tidak kuat untuk menghadapinya. Dalam setiap pekerjaan kita harapkan, yang tadinya kita harapkan pekerjaan kita itu akan melonjak, kita akan menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan itu. Tetapi kadang-kala itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bertahun-tahun kita menunggu, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, hal itu tidak terjadi. Itu segala sesuatu yang kita harapkan di dalam dunia ini kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan bagi setiap orang percaya. Mengapa bisa dikatakan Allah itu sebagai sumber pengharapan bagi setiap orang percaya? Karena kita tahu di dalam Tuhan itu, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Tidak pernah Tuhan mengecewakan saya dan saudara. Walaupun kadang-kala kehidupan kita ini kita mengecewakan Tuhan. Kadang-kala kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama yang kita lihat, pengharapan yang sumbernya dari Tuhan itu memenuhi kita dengan sukacita. Pengharapan yang datang daripada Tuhan itu akan memenuhi kita dengan sukacita. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini bisa mengecewakan kita, yang membuat kita hidup semakin hari semakin susah. Semakin hari kita tidak hidup kita mungkin kita tidak mengalami suatu kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan, pengharapan yang sumbernya dari Tuhan itu akan memenuhi kita dengan sukacita. Jelas sekali dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita lihat, bahwa di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita.
Luar biasa. Bukan hanya satu sukacita, tetapi firman Tuhan katakan segala sukacita. Berarti kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Walaupun di dalam kehidupan kita kadang-kadang segala sesuatu kadang-kadang mengecewakan kita, tetapi sukacita yang datang daripada Tuhan itu akan memberikan sukacita yang luar biasa. Pengharapan yang datang daripada Tuhan akan memberikan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di saat kita menghadapi sebuah tantangan dalam hidup kita, menghadapi sebuah persoalan dalam hidup kita, kadang-kala kita merasa putus asa. Waktu masalah itu semakin hari kita rasakan semakin berat. Apalagi kalau kita melihat situasi saat sekarang, apalagi kalau orang yang sudah dites tes masalah kasus virus corona ini, mungkin dalam hatinya terasa bagaimana? Saya bisa merasakan perasaan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita seolah-olah jangan-jangan ini seperti ini. Jangan-jangan saya ini positif. Jangan-jangan keluarga saya juga mengalami hal yang sama. Itu masih tanda tanya besar. Kadang-kadang kita tidak memiliki harapan di dalamnya. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, dalam situasi apapun itu, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan sukacita bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pengharapan yang besar, yang memberikan sukacita bagi kita semua. Lalu yang kedua, pengharapan yang datang daripada Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Jelas dalam ayatnya yang masih dalam firman Tuhan ini, dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kita melihat bahwa Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak hidup dalam ketenangan saat sekarang, seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak tenang, berjalan kemana-mana kita tidak tenang. Saya sendiri secara khusus merasakan hal itu. Kalau berjalan kemana-mana terasa tidak tenang, apalagi kalau bisa dikatakan keluar kandang. Mungkin keluar dari Nangam Raka ini, dan mungkin merasa tidak tenang. Apalagi beberapa waktu kemarin saya ke Sintang. Saya sebenarnya tidak mau menginap. Datang dari sini, saya ke Sintang, dia duduk kita. Dia duduk di Sintang, tapi memakai kuda di Sintang. Tetapi karena hujan akhirnya menginap juga. Tapi tidak di penginapan, tapi di kos mereka di Seputau. Saya tinggal sama-sama dengan mereka. Jadi kadang-kala kita merasa kekhawatiran dalam hidup kita. Sehingga berjalan pun kita merasa bahwa kita ini tidak tenang. Tetapi tak kala kita memandang kepada firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa pengharapan yang datang daripada Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang. Siapapun dia, siapapun kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, bahwa pengharapan Allah adalah sumber pengharapan bagi setiap orang, yaitu pengharapan yang asalnya pada Tuhan itu memberikan keteguhan iman. Pengharapan yang datang daripada Tuhan memberikan keteguhan iman kepada kita. Saat sekarang kita melihat bahwa iman kita ini sedang digoncangkan. Kita sedang goncang. Ada banyak orang-orang yang mungkin mengalami kegelisahan pada saat sekarang. Mau kemana arah tujuannya? Jadi kita melihat bahwa situasi-situasi sekarang ini sangat menggoncangkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau agar kita hidup di dalam iman. Karena kita melihat bahwa pengharapan yang datang daripada Tuhan itu akan memberikan keteguhan iman bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat perkataan Raja Daud di dalam Mazmur pasal 121. Saya akan membaca untuk kita. Aku melayangkan mata-mataku ke gunung-gunung, mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ya Allah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jika kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh Mazmur. Kita berharap kepada Tuhan melalui iman kita. Pengharapan yang datang daripada Tuhan itu memberikan keteguhan iman. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tahu bahwa segala sesuatu keluar masuknya kita, Tuhan akan menjaga kita. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang terakhir, Allah sumber pengharapan bagi setiap orang percaya, yaitu pengharapan dalam Roh Kudus memberikan kekuatan dan kelimpahan. Masih di dalam ayat yang ke-13. Di situ dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan yang datang daripada Tuhan dalam Roh Kudus memberikan kekuatan dan kelimpahan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang hidup kita hanya berpegang pada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan hidup kita yang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam pengharapan kita, dalam kuasa Roh Kudus, Dia yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mungkin saat ini kita sedang dalam kebimbangan dalam hidup kita, tetapi kekuatan, pengharapan kita di dalam Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa, memberikan kekuatan yang penuh dengan kelimpahan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak katakan bahwa kita jangan berharap kepada dunia. Saya tidak katakan demikian. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita pada hari, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin usaha-usaha kita di dalam dunia ini, banyak hal kita melihat para pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin bangsa kita, banyak hal yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan supaya kasus yang saat sekarang ini sedang terjadi, supaya itu bisa berakhir. Banyak hal yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Saya mau katakan kepada kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah adalah sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah di dalamnya kita selalu berharap kepada Tuhan, selalu berpegang kepada Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pegangan hidup kita, dan kita semakin percaya dan semakin percaya kepada Tuhan bahwa pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, keteguhan iman, dan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saat sekarang kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan pada hari ini, bukan dengan kekuatanku. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri.